Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang konnichiwa. O genki desu ka? Kyou wa kosoado to hanashi to omoimasu. Kosoado itu apa? Nah, hari ini kita membahas tentang kosoado. Ini digunakan untuk sebagai kata tunjuk. Nah, pada hari ini kita akan melihat variasi ketika kita mau menunjuk benda atau orang. Jadi ko itu adalah bisa divariasikan ke bentuk kore, kono, koitsu, kochira. Jadi kosoado itu singkatan. Jadi cara yang untuk melihat kumpulan kata tunjuk. Nah, tapi ada banyak macamnya, tergantung benda yang kita apa sih yang diganti, yang kata tunjuk itu, apa yang ditunjuk itu. Nah, makanya ada kore, kono, koitsu, kochira. Selain itu ada kata so bisa sore, sono, soitsu, sochira. Terus ada are, ano, aitsu, achira. Do yang terakhir, dore, dono, doitsu, dochiro. Nah, kosoado ini kalau kalian perhatikan antara satu dengan yang lain tuh ada mirip-miripnya. Misal kayak macam kore, sore, are, dore. Kono, sono, ano, dono. Koitsu, soitsu, aitsu, doitsu. Kochira, sochira, achira, dochira. Jadi kosoado ini punya makna sendiri masing-masing. Nah, hare ini untuk menandakan benda apa yang ditunjuknya, atau orang misalnya, atau tempat misalnya, atau arah misalnya. Nah, itu nanti yang akan membedakan. Nah, kita perhatikan dulu untuk kosoadonya sendiri ya. Nanti kita ambil contoh di kore, sore, are. Nah, misal kalian perhatikan di bagian ko di sini. Jadi kapan ko dipakai? Ko itu dipakai untuk menunjuk benda yang ini dekat dengan yang bicara. Jadi misal di sini saya yang ngomong, kalau dekat dengan saya maka saya menyebutnya kore. Jadi ko itu digunakan ketika menunjukkan sesuatu yang dekat dengan yang bicara. Nah, sedangkan sedangkan so itu untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dengan lawan bicaranya kita. Jadi misal sore. Nah, untuk kata ko ini kita bisa langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia kata ini, karena dia dekat dengan yang ngomong. Misal kalian ngomong ini adalah sesuatu yang dekat dengan kalian, bukan? Nah, sedangkan kalau saya ngomong ini berarti itu sesuatu yang dekat dengan saya. Nah, begitu dengan so, maka kita bisa langsung, kalau dia jauh dari yang ngomong maka bisa diganti dengan itu. Tapi di bahasa Jepang itu so itu dibagi dua. Bedanya gimana? Nah, kalau sore itu dipakai untuk benda yang dekat dengan lawan bicara. Itu dekat dengan lawan bicara. Nah, are itu dari kosoado itu juga itu.
bisa diartikan itu dalam bahasa Indonesia, tapi kalau di dalam bahasa Jepang itu spesifik. Artinya menunjuk sesuatu yang sama-sama jauh dari yang bicara dan lawan bicara kita. Jadi itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Kalian bisa bedakan kan antara so dengan are. Jadi kalau so berarti benda itu dekat dengan lawan bicara kita. Kalau a berarti benda itu jauh dari kita dan lawan bicara kita. Sama-sama jauh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian bisa mencoba menggunakan bahasa kalian untuk mengingatnya, memahaminya. Nah, sedangkan do itu biasanya dipakai untuk kata tanya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, jadi ini sama sebenarnya antara kore, kono, koitsu, kochira. Berarti ini sesuatu, menunjukkan sesuatu yang dekat dengan yang bicara, sumber suara. Ya, ini kita bisa artikan ini ya. Nah, sedangkan so berarti sesuatu yang jauh dari yang bicara tapi dekat dengan lawan bicara. Jadi untuk ini ya. Ini itu tapi ya saya tambahin begini ya. Dekat maksudnya dekat dengan lawan bicara. Sedangkan are itu juga tapi yang jauh dari lawan bicara kita. Nah, dore itu adalah yang mana kata tanyanya. Dore dono. Nah, kurang lebih semua punya arti yang sama, cuma yang antara ko so ado fungsinya di situ untuk menjelaskan sesuatu, apakah sesuatu itu dekat dengan kita, dekat dengan lawan bicara, atau tidak dekat sama sekali. Nah, itu fungsinya di situ, ko so a. Nah, sedangkan kita lihat re-nya itu kapan re digunakan, kita bisa perhatikan di contoh kalimatnya. Ini kita masuk ke pola kalimat dulu. Sebenarnya dalam bahasa Jepang kata tunjuk itu bisa ditaruh di mana saja. Cuma ini pola yang umum. Jadi topik kalimat terus ada partikel wa itu untuk menunjukkan topik kalimatnya apa. Nanti kata bendanya terus des. Nah, polanya seperti itu. Korewa hong des. Ini adalah buku. Pola ini kurang lebih hampir sama. Bisa diganti dengan tadi ada koitsu, terus ada kochira. Nah, kita lihat ke kore sore are dulu. Korewa chusa des. Chusa itu suntik. Korewa chusa des. Nah, ini untuk ini adalah suntik untuk menunjuk sesuatu yang dekat dengan, misal kalau saya yang ngomong ya. Jadi anggap saja di konteks ini saya yang ngomong, kalian yang jadi lawan bicara saya. Jadi ketika saya bilang korewa chusa des, ini adalah suntik. Sorewa kusuri des, itu adalah obat. Arewa tenteki des, itu adalah infus. Kalian bisa bedakan di sini. Jadi re ini untuk menunjukkan benda secara umumnya, bisa apa saja.
kore, sore, are. Jadi itu benda yang secara umum. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, dia untuk menunjuk kata benda. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Kita lihat ke contoh berikutnya. Nah, koitsu, soitsu, aitsu. Koitsu wa kanja desu. Jadi kanja itu pasien. Ini adalah pasien. Jadi itsu itu digunakan untuk menunjuk orang. Terus soitsu wa kangofu desu. Itu atau orang itu adalah perawat. Jadi ini anggap saja saya satpam, terus ini ada posisinya di rumah sakit, jadi saya memperkenalkan. Kebetulan posisi pasien itu lebih dekat ke saya, jadi saya karena saya yang ini memperkenalkan dan pasiennya dekat ke saya, maka saya bilang koitsu wa kanja desu. Jadi orang ini adalah pasien. Nah, karena saya mau menunjuk ke perawat yang jauh dari saya tapi agak lebih dekat ke pasien, maka saya bisa bilang soitsu wa kangofu desu. Nah, kalau saya menunjuk yang saya dan pasien itu sama-sama jauh, maka saya bisa bilang aitsu wa yakuzaishi desu. Apoteker. Nah, kalian bisa menangkap perbedaan kapan digunakan. Tapi ini ada tapinya. Untuk kata koitsu, aitsu, soitsu ini umum digunakan untuk menunjuk orang, tapi ada kesan negatif yang menempel di dalam kata ini. Makanya kalau untuk lebih halus biasanya langsung diganti. Nah, kalau kita berbicara dengan teman kita selevel dengan kita, mau umur, mau mungkin tingkatan jabatan atau apa, karena di Jepang semua itu perlu dipertimbangkan antara usia, mungkin juga posisi di tempat kerja atau posisi di secara sosial seperti apa, itu patut dipertimbangkan. Nah, koitsu, soitsu, dan aitsu ini tidak bisa digunakan untuk orang yang lebih tinggi dari kita, karena itu sama saja kita hina orang tersebut. Makanya ini digunakan untuk ke teman-teman dekat kita, dan bahkan di beberapa, kalau kalian mungkin agak jeli memperhatikan di film-film atau manga misalnya atau anime, aitsu ini bisa dipakai kayak agak sedikit mengumpat atau merendahkan kayak gitu. Nah, oke. Jadi saya tidak menyarankan Anda menggunakan kata ini. Nah, pakainya apa? Kalian bisa memakai kata yang ini karena yang ini lebih sopan. Dan kata ini, kata tunjuk ini bisa dipakai kemana saja. Kemana saja itu artinya bisa bebas. Kalau tadi kore itu khusus untuk benda. Kalau kalian bilang kore ke sambil menunjuk orang, nah itu masalah, bisa jadi masalah. Nah, kalau begitu pula sebaliknya, antara koitsu misalnya itu nggak bisa dipakai buat benda. Nah, tapi kalau untuk di sini konteks kochira, sochira, dan achira ini bisa dipakai untuk semua. Bisa dipakai bahkan bukan cuma
benda sama orang, bahkan lokasi secara ini juga bisa dipakai. Nah, ini bentuk yang sopan dari koso ado. Makanya saya lebih menyarankan kalian menggunakan ini. Jadi polanya hampir tidak jauh beda. Secara umum kalian bisa menggunakan pola yang di awal tadi. Jadi kochirawa kusuri des. Kalian perhatikan di sini sama dengan contoh yang di awal. Ini benda yang kochirawa kusuri des. Sochirawa kangofu des. Perawat. Achirawa isa des. Orang itu adalah dokter. Jadi ini bisa untuk menunjukkan ke mau benda, mau orang, dan ini lebih sopan. Semenjak kalau di tempat kerja ini ada alangkah bagusnya menggunakan, apalagi kalau kita ketemu dengan klien atau mungkin dalam hal ini pasien, maka menggunakan kata ini lebih bagus. Nah, selain itu untuk menunjukkan jadi antara kore atau kochira, nah itu bentuk yang umum. Nah, untuk tadi itu yang umum ya. Nah, kalau penggunaan sono, kono, ano, dono, nah ini lebih spesifik. Jadi ketika kita mau menyebutkan orang itu misalnya, atau mungkin mau menyebut tas itu misalnya, atau mau menyebut mobil ini misalnya, bukan mobil yang lain. Jadi memang bendanya disebut dengan spesifik, dengan lebih jelas. Jadi kalau kita mau bicara sesuatu yang memang tidak menunjuk ke yang lain, mau bilang kalau ini kan ini itu apa, kayak gitu. Kalau itu ya itu apa. Tapi kalau kita bilang mobil ini, nah itu sedikit berbeda, ada penekanan. Nah, di sini untuk menunjukkan hal yang spesifik seperti itu, kalau kalian perhatikan, kita bisa menggunakan bentuk kono, bentuk sono, bentuk ano. Nah, cuma yang menjadi tambahan di dalam kata tunjuk tersebut adalah hal yang spesifik yang kita mau sampaikan atau bendanya. Jadi bendanya secara umum. Nah, kalian bisa perhatikan di atas sini. Ini satu contoh sono hito. Jadi kita bisa ini kan ya, orang itu, karena hito itu artinya orang. Jadi ini kata benda juga, tapi kata benda yang sifatnya masih umum ya lah ya, atau bisa juga lebih spesifik. Nah, kalau dulu kalian mungkin sempat belajar tentang kepemilikan ya, partikel yang menunjukkan kepemilikan, misal kayak macam Jenderal Sudirman Daigaku no Gakuse. Nah, itu kan bisa dipakai dalam Jiko Shokai. No itu memang untuk menunjukkan kepemilikan. Nah, di sini kurang lebih no itu sebenarnya untuk menunjukkan antara korelasi yang dekat antara objek tertentu dengan kata tunjuk tersebut. Makanya dia kata tunjuk yang lebih spesifik. Jadi misal kono hito ya orang ini, kita mau menunjuk seseorang. Terus sono kabang ya tas itu, artinya mungkin yang dekat dengan lawan bicara kita ada tas di situ. Nah, sono kabang mah
Nah, itu berarti yang diomongin ya tas yang di situ. Ada banyak tas yang lain mungkin tergeletak tapi yang dekat dengan lawan bicara. Nah, sono kabang wa, atau mungkin ada buku yang jauh. Nah, dari kita dan lawan bicara kita bisa menggunakan anohong. Anohong wa, anohong wa berarti buku yang itu, bukan buku yang lain. Juga bukan yang lain, tapi yang kita tunjuk itu adalah buku dan ya cuma buku itu. Nah, kata belakangnya bisa 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 juga menunjukkan kata benda yang spesifik. Sono hito wa isades, atau mungkin biasanya muncul dalam percakapannya. Sono hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Sono hito wa kalau ditanyanya beda ya, kalau percakapannya sono hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Nah, karena yang ditanya sono berarti kan yang lawan bicaranya lebih dekat ya. Jadi kono hito wa isa desu. Percakapannya bisa seperti itu. Ano hito wa dare desu ka? Karena sama-sama jauh ya jawabnya juga sama. Ano hito wa kangofu desu. Nah, ini mungkin nah misal kalau contoh yang lainnya ini mungkin ngeledekin ya. Kono hito wa dare desu ka? Orang ini siapa nih? Main tebak-tebakan. Nah, kalau posisi kayak gini, kono hito wa dare desu ka? Yang satu menjawab, sono hito wa kanja desu ka? Nah, kita bisa bilang seperti itu ya. Jadi orang ini siapa? Kita karena masih kurang yakin, kita bisa jawab sono hito wa kanja desu ka? Itu pasien ya, orang itu karena dia jauh dari kita kan ya. Jadi kita pakainya sono hito wa kanja desu ka? Itu pasien ya. Nah, kayak gitu itu. Jadi begitu cara menggunakannya dalam percakapan. Saya rasa ini ada contohnya ya. Jadi kita bisa membuat kalimatnya. Kalian perhatikan di sini. Bentuk yang paling umum sebenarnya juga ini mau menunjukkan kepemilikan ya. Jadi misal kayak macam kono kusuri wa watashi no desu. Jadi mungkin ada yang bertanya ya. Misal kalau ada yang bertanya, sono kusuri wa dare no desu ka? Dare itu siapa? Jadi ini anggap saja percakapannya. Dare no desu ka? Ini anggaplah B. Sini Sono kusuri wa, maaf ya kalau tulisannya jelek ya. Sono kusuri wa dare no desu ka? Obat itu punya siapa? Dare no itu berarti punya siapa? Dare itu siapa? No itu untuk menunjukkan. Nah, sebenarnya di sini ada kata bendanya ya. Jadi misal kayak macam dare no kusuri, cuma nggak disebutin. Manjang-manjangin maksudnya. Kayak gitu kalau disebutin. Jadi nggak efektif. Dare no kusuri, cuma disingkat aja. Obatnya siapa kayak gitu kan. Tapi kan ini sudah jelas, makanya langsung ditanya biasanya. Dare no punya siapa? Jadi jawabannya kono kusuri wa watashi no desu. Itu obat saya. Kayak gitu. Terus contoh kedua, kalian ingat-ingat aja ya, untuk ini berarti itu punya saya. Kalau punya dokter ya isa no. Kalau punya pasien kanja no, kayak gitu.
Terus contoh kedua, sonohito wa kanggo fudes. Jadi sonohito wa kanggo fudes. Jadi orang itu ya perawat. Hito wa orang itu yakuzaishi des. Orang itu adalah apoteker. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa melihat ada beberapa perbedaan-perbedaan. Nah, kalau di antara kore, terus antara koitsu, terus antara kochira, nah itu ada waktu tertentu kapan itu digunakan. Sedangkan untuk begitupun dengan kono ini ada waktu tertentu. Cuma dibandingkan dengan kore, koitsu dengan kochira itu kurang lebih pemakaiannya hampir sama. Bisa langsung kita gunakan, perhatikan. Tapi kalau untuk kono sendiri kita harus mesti menambahkan objeknya atau kata bendanya biar lebih jelas, biar lebih spesifik. Entah itu orang kah, atau mungkin karena orang kan kata benda, atau mungkin kata benda yang lain. Nah, yang terakhir, bagaimana cara kita menggunakan kata tanya do di bagian belakang itu. Nah, ini kalau tadi di awal di depan itu selalu kata tunjuk. Nah, tapi kalau untuk do bisa jadi dore, dochira, doitsu, donohito. Itu ditaruh memang pas di belakang. Harus di belakang karena dia akan menempel dengan deska. Dore deska, yang mana? Dochira deska. Nah, itu mungkin orang yang mana? Kayak gitu. Atau yang mana? Bisa seperti itu. Jadi ini untuk kata tanyanya memang harus berdempetan dengan deskanya. Jadi ho taiwa dore deska, yang manakah perban. Nah, mungkin kita lagi bingung ya, ada orang jualan di apotek kayak gitu, kita bingung mana ya perbannya ya. Kita bisa tanya yang manakah perban untuk konfirmasi. Atau mungkin kita misal kondisi lagi banyak orang di ruangan, terus kita bingung yang mana pasien. Nah, kita bisa tanya kanjawa dochira desu ka, pasien yang mana nih. Nah, kayak gitu, bisa seperti itu. Jadi kata tanya, nah agak sedikit berbeda ya, tadi saya bilang di awal. Kalau untuk pola kalimat ini, nah pola kalimat ini kalau di sini sebenarnya itu kata ganti kata tunjuk itu kita mau taruh di sini juga nggak ada masalah, ditukar. Jadi misal kita mau bilang hongwa koredes, ya sama aja kan maksudnya. Buku ya ini. Nah, cuma biasanya ditaruh di depan biar lebih nggak ya, pola kalimatnya biar yang dipakai seringnya kan kata tunjuknya dulu, kore sore area. Tapi kalau dalam percakapan ya kurang lebih bahasa Indonesia juga hampir sama ya. Kadang kita melanggar beberapa aturan-aturan, tapi yang penting paham. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini, ketika kita menggunakan kata tanya, maka dia harus berdampingan dengan ini, dengan deska. Dochira desu ka, dore desu ka, doitsu desu ka, donohito desu ka. Nah, itu dia harus berdampingan dengan deska. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya share. Kalian juga kalau bingung atau mungkin tidak terlalu atau masih banyak yang ingin ditanyakan, nanti kalian bisa ngechat
di ruang diskusi, atau kalau tidak bisa bisa lewat WA. Banyak juga sebenarnya video-video yang di YouTube yang bisa kalian saksikan dan mungkin lebih menyenangkan dari segi penampilan atau mungkin dari segi cara menyampaikan. Nah, kalian bisa menggunakan itu. Nah, nanti kalian bisa coba mempraktekkan, menyusun kalimatnya sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja minasan, genki ne.